Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Melani. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Angkatan 2020, Universitas Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep berubah. Ada banyak teori tentang konsep berubah, tapi saya akan lebih fokus pada teori lipid. Teori lipid ini merupakan pengembangan dari teori Lewin. Lipid mengungkapkan 7 hal yang harus diperhatikan seseorang dalam mengadakan sebuah perubahan, yaitu yang pertama adalah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi semua faktor yang mungkin mendukung atau menghambat perubahan. Yang kedua, mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah, yaitu mencoba mencari pemecahan dari masalah. Yang ketiga adalah mengkaji motivasi dari sumber-sumber agen perubahan, yaitu mencari dukungan baik internal maupun eksternal ataupun secara interpersonal, organisasi, serta berdasarkan pengalaman. Yang keempat, menyeleksi objektif akhir, yaitu memilih tujuan perubahan yang progresif serta menyusun semua hasil yang didapat untuk membuat perencanaan. Yang kelima, memilih peran yang sesuai dengan agen perubahan. Pada tahap ini sering terjadi konflik, terutama yang berhubungan dengan masalah personal. Yang keenam, mempertahankan hasil perubahan yang telah dicapainya, yaitu perubahan diperluas. Yang terakhir, mengakhiri hubungan saling membantu supaya harapan peran dan tanggung jawab dapat tercapai secara bertahap. Itu adalah tahap-tahapan dari teori lipid. Nah, sekarang kita masuk pada contoh penerapan atau aplikasi proses perubahan. Berikut contoh aplikasi teori lipid pada proses perubahan kurikulum di Stikes-X. Di sini adalah contoh kasusnya, saya bacakan. Stikes-X merubah kurikulum dari kurikulum nasional atau Kurnas menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sebagai langkah awal, pemimpin institusi tersebut mengumpulkan semua sivitas akademika, terutama dosen, sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, jajaran pemimpin dan dosen sangat optimis dapat melaksanakan KBK dengan lancar meskipun ada beberapa pihak yang belum menerima dengan sepenuh hati dan mengikuti arus saja. Namun, pembantu ketua satu selaku bagian akademik masih belum paham betul tentang pelaksanaan KBK, sehingga informasi yang disampaikan ke jajaran bawah tidak konsisten dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Tidak ada workshop sebagai sarana pematangan rencana kurikulum dan sosialisasi kepada semua staf pengajar. Sehingga pada saat dilaksanakan terjadi tumpang tindih materi dan mahasiswa kebingungan saat menerima materi. Karena materi dasar belum mereka terima, sudah harus belajar materi yang lebih tinggi. Kurangnya tenaga dosen yang kompeten sebagai syarat untuk melaksanakan KBK juga tidak terpenuhi. Dosen dengan kualifikasi MKEP hanya berjumlah satu orang sedang menempuh tesis, dan satu orang baru semester 1. Terdapat 2 dosen MKEP, 4 dosen SKEP NS, pengalaman 4-5 tahun dengan merangkap berbagai jabatan struktural, dan 3 dosen fresh graduate menjadi penyebab kacaunya pelaksanaan KBK tersebut. Untuk memenuhi syarat mempunyai 4 dosen MKEP, kampus akan membuat MOU dengan pihak luar RS untuk bersedia bergabung. Namun, hingga KBK dilaksanakan, tenaga spesialis tersebut belum juga terrealisasi. Budaya organisasi yang berkembang di kampus kurang mendukung perubahan. Terjadi krisis kepercayaan kepada pemimpin sehingga kebijakan yang diambil pimpinan sering diabaikan. Kinerja yang kurang bagus terbukti dengan tingginya angka mangkir kerja tanpa alasan yang jelas, datang telat pulang cepat, menunda dan membatalkan perkuliahan secara sepihak. Kurang dapat mengontrol emosi sehingga suasana kinerja tidak nyaman dan kurang kondusif. Terbatasnya laboratorium, perpustakaan, dan perambutan penunjang seperti DVD juga menghambat penerapan KBK yang lebih banyak pada belajar. Pemimpin telah berkomitmen, staf juga sepakat untuk melaksanakan KBK sebaik-baiknya, namun motivasi pemimpin kurang adekuat.
Pemimpin mendelegasikan semua proses persiapan KBK tanpa mempunyai informasi lebih tentang KBK, sehingga tidak ada kejelasan prosedur pelaksanaannya. Demikian juga dengan pembantu ketua bidang akademis sebagai pimpinan pelaksanaan perubahan terkesan kurang serius dalam berproses. Setiap agenda pembahasan kurikulum selalu usulan berasal dari bawah, baru diagendakan dan pelaksanaannya pun menunggu beberapa hari. Untuk staf yang mendapat pendelegasian kebingungan mencari informasi tentang KBK tersebut. Nah, meskipun pelaksanaan KBK berjalan tidak lancar, namun pelaksanaannya itu tetap dilanjutkan. Semua pihak terkait saling bertukar pikiran yang sama dan dangkal tentang KBK. Setelah ada kasus, kita lanjut pada analisis konsep teori berubah menurut Lipit. Jadi kita analisis sesuai dengan teori Lipit. Hal pertama yang kita lakukan dalam menganalisis perubahan adalah mendiagnosis masalah. Analisis dari kasus di atas adalah Stikes X belum melaksanakan dengan tepat apa yang seharusnya dilaksanakan pada tahap ini. Hal yang penting masih ada yang terlewat, seperti membiarkan sebagian pihak yang belum dapat menerima perubahan tanpa tindak lanjut, informasi tentang KBK belum lengkap, dan tenaga dosen belum sesuai kriteria yang disyaratkan. Sesuai dengan contoh kasus di atas tadi, sudah dijelaskan bahwa hal-hal yang penting masih banyak terlewat. Karena dari kasus tersebut, itu banyak pihak yang belum setuju, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak yang tidak setuju tersebut. Nah, jadi kesimpulan diagnosis masalah di sini adalah Stikes X belum melaksanakan dengan tepat apa yang seharusnya dilaksanakan pada tahap diagnosis masalah. Urutan yang kedua yaitu mengkaji dan motivasi dan kepastian perubahan. Dari analisis yang didapatkan dari kasus tersebut adalah Stikes X mempunyai lebih banyak faktor penghambat daripada faktor pendukung. Banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Satu-satunya faktor pendukung yang sudah dimiliki adalah optimisme jajaran pemimpin dan dosen akan dapat melaksanakan KBK dengan baik dan lancar. Namun, komitmen yang tinggi tanpa diikuti kerja keras untuk mengupayakan memperbaiki semua hambatan akan sia-sia untuk sebuah rencana yang besar itu. Yang ketiga, tahap yang dilaksanakan adalah mengkaji motivasi agen perubahan atau change agent dan sarana yang tersedia. Pada tahap ini diperlukan suatu komitmen dan motivasi pimpinan dalam proses perubahan. Dalam kasus dinyatakan bahwa pemimpin telah berkomitmen dan staf juga sepakat untuk melaksanakan KBK sebaik-baiknya. Namun motivasi pemimpin ini kurang adekuat. Tahap selanjutnya adalah menyeleksi tujuan perubahan. Pada kasus di atas tidak ada perencanaan yang terstruktur, terorganisasi, bahkan belum diprediksi kepada siapa perubahan berdampak. Hasil analisis pada tahap ini adalah Stikes X melewatkan semua hal yang seharusnya dipersiapkan pada tahap ini. Kemudian, memilih peran yang sesuai dilaksanakan oleh agen perubahan. Tahap ini memerlukan adanya pemilihan seorang pemimpin yang ahli dan sesuai bidangnya. Dalam kasus tersebut tidak ada proses penunjukan pemimpin dalam perencanaan perubahan kurikulum. Dalam kasus, dinyatakan bahwa pembantu ketua 1 selaku bagian akademik masih belum paham betul tentang pelaksanaan KBK, sehingga menyebabkan semua orang yang dipimpin bingung melaksanakan tugasnya. Jadi kesimpulan pada analisis ini juga masih belum tepat. Kemudian, tahap selanjutnya adalah mempertahankan hasil perubahan yang telah dicapainya, yaitu perubahan diperluas. Analisis dari tahap 6 ini adalah Stikes X sudah mengupayakan apa yang seharusnya dilakukan pada tahap ini, yaitu pada kalimat bahwa Stikes X ini tetap melaksanakan KBK sesuai dengan yang diketahui, tapi masih dia tuh sudah mengupayakan gitu loh. Kemudian yang terakhir adalah mengakhiri bantuan. Pada kasus nampak bahwa pemimpin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang KBK,
maka pimpinan tidak dapat menjadi konsultan bagi anak buahnya. Dengan kata lain, Statistics X belum melaksanakan tahap ini dengan optimal. Nah, jadi saya mengambil sumber kasus ini dari daftar pustaka tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.